episode 18. Semua yang ada di tempat perjudian ketakutan. Termasuk Yuni sangat takut ketika orang yang cukup dipercaya mereka ternyata telah mengkhianati Nathan. Bagi siapa saja yang berbohong akan mendapatkan ganjaran serupa, ujar Andre tegas sembari berlalu. Hal itu semakin membuat Yuni takut. Di dalam kamarnya, dia terlihat gelisah, antara menutupi rahasia yang selama ini disimpannya atau mengakui jika dia bukan orang yang dicari Nathan. Tidak Yuni, kamu harus tenang. Mereka tidak mengenal kamu, dan tidak ada saksi di sini. Dan bapaknya Tari juga mendiamkan semua ini. Jadi ini bukan salahmu. Yuni berbicara sendiri. Aku harus bersikap tenang, seolah-olah tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, gumamnya. Tidak terasa Tari telah 2 tahun menjadi seorang PSK. Setiap malam harus memuaskan hasrat para lelaki hidung belang tanpa henti. Tari merasa lelah dengan semua itu. Ponsel yang dimintanya dari Tante Gita tidak dapat membantunya keluar dari tempat itu. Sampai kapan aku di sini? Gumam Tari sembari duduk di bawah pohon, tepatnya di pekarangan tempat prostitusi. Aku lelah, gumamnya sembari menengadahkan wajahnya ke atas. Ketika itu Wati datang duduk di sebelahnya dengan membawa minuman dingin untuk temannya. Terima kasih, ujar Tari menerima minuman pemberian Wati. Kenapa? Tanya Wati memperhatikan wajah Tari yang suntuk. Aku sudah 2 tahun di sini, aku muak, sahutnya jujur. Wati tersenyum mendengar ucapan temannya. Lalu aku berapa tahun di sini, ujar Wati balik. Tari memandang wajah temannya. Aku lebih lama darimu, bukan hanya muak, tapi aku jijik terus melayani para lelaki. Aku capek, ujar Wati. Iya, kamu benar, kamu lebih lama dariku. Pasti merasa bosan dengan kehidupan seperti ini, terkurung di dalam tempat nista ini, ujar Tari. Ya, kamu benar. Ngomong-ngomong, Yuni sekarang bagaimana kabarnya ya? Ujar Wati. Pasti dia sudah senang di sana, sahut Tari. Tapi yang aku dengar, Yuni dibawa pria berbaju hitam. Wajah mereka sangar-sangar, bahkan sempat terjadi perkelahian di sini, ujar Wati sembari menunjuk ke arah tempat perkelahian 2 tahun lalu. Jika seperti itu, berarti Yuni masuk ke dalam lubang yang sama, ujar Tari lagi. Wati menganggukkan kepalanya. Dia sependapat dengan temannya. Kamu dengar kabar ini dari siapa? Kan kejadian ini sudah lama, tanya Tari penasaran. Dari Ibu Susi, dia tahu kejadian itu. Dan yang aku heran, Ibu Susi tidak menjelaskan apa yang menyebabkan Yuni dibawa keluar dari tempat ini, jelas Wati. Sikap Ibu Susi sekarang juga berbeda. Dia sekarang menghindar dariku. Aku tidak tahu apa yang menyebabkannya berubah. Apa aku melakukan kesalahan sampai dia menghindar atau terkesan menjauhiku, ujarnya. Enggak, Ibu Susi itu malah sering bertanya tentang kamu ke aku. Seperti waktu kamu dipaksa untuk gugurkan janin yang ada di dalam perutmu. Dia khawatir banget, sampai memintaku membawakan jamu buatannya. Dia perhatian banget kepadamu, jelas Wati. Tapi kenapa Ibu Susi tidak mau mengantarkan langsung ke aku? Kenapa melalui tangan kamu atau penjaga? Tanya Tari bingung. Wati mengedikkan bahunya tidak mengerti. Setelah mengobrol di pekarangan, Tari dan Wati masuk ke dalam tempat prostitusi. Dan di sana Tari berpapasan dengan Ibu Susi yang sedang membawa makanan untuk Tante Gita. Tari menunggu wanita parubaya itu di dapur. Tari, mau apa kamu di sini? Tanya Ibu Susi kaget ketika melihat ada Tari di dalam dapur. Aku mau bakwan buatan ibu, sahutnya. Oh, bakwan, ya sudah nanti bu buatkan. Sudah sana, tidak usah ditunggu. Nanti penjaga yang akan mengantar ke kamarmu, ujar Ibu Susi tanpa mau menatap wajah Tari. Ibu kenapa? Tanyanya langsung. Kenapa? Maksudnya? Ibu Susi pura-pura tidak mengerti. Ibu berubah kepadaku. Apa salahku sampai ibu menjauhiku? Jika aku ada salah, katakan, jangan diam saja. Aku sudah menganggap ibu seperti ibu kandungku, ujar Tari. Ibu Susi hanya diam. Dia tidak berani mengatakan apa yang didengarnya 2 tahun lalu. Maaf jika aku banyak salah kepada ibu, ujar Tari berlalu. Ibu Susi merasa tidak tega mendengar ucapan wanita itu. Setelah membuat bakwan untuk Tari, Ibu Susi membawa makanan itu ke dalam kamar Tari. Ini untukmu, makanlah mumpung masih hangat, ujar Ibu Susi. Terima kasih Bu, ujar Tari sembari memeluk Ibu Susi. Ibu jangan diam kepadaku. Aku sudah menganggap ibu seperti ibuku. Jangan diam Bu, ujar Tari. Maafkan ibu Tari. Ibu melakukan ini karena apa? Tari melepaskan pelukannya. Ibu Susi menutup pintu kamar Tari. Setelah cukup aman, dia mulai menceritakan kejadian 2 tahun lalu. Ibu mohon maaf karena telah menyimpan masalah ini rapat-rapat darimu. Ibu melakukan ini karena takut dipecat, ujarnya pelan.
Apa maksud ibu? Katakan dengan jelas, aku tidak mengerti. Tari menarik Ibu Susi untuk duduk di kasurnya. 2 tahun lalu, tepatnya pada saat Yuni keluar dari tempat ini, ada sebuah rahasia yang selama ini Bu tutupi darimu, ujarnya. Oh ya? Apa itu? Tari semakin penasaran. Malam itu, terjadi perkelahian antara penjaga tempat ini dan para pria berbaju hitam. Ibu tidak tahu dari mana mereka, tapi yang jelas mereka datang dengan membawa seorang pria yang sangat kamu kenal. Ibu Susi menatap wajah Tari cukup dalam. Siapa? Bapakmu, saut Ibu Susi pelan. Mendengar nama bapaknya, Tari langsung mendengus kesal. Pasti dia sedang berbuat ulah, makanya pria berbaju hitam membawanya ke sini. Kenapa tidak mati saja dia? Gerutu Tari kesal. Maksud kedatangan mereka ke sini ingin mengambil kamu. Apa? Tari kaget dan spontan langsung berdiri. Apa hubungannya denganku? Tari semakin bingung. Bapakmu punya hutang di tempat perjudian dan mereka minta kamu untuk menebus hutang itu, jelas Ibu Susi. Tari mengerutkan dahinya. Dia pernah mendengar cerita ini dari Tante Gita, kalau bapaknya sedang berhutang dan sedang dicari, dan ternyata benar. Jadi selanjutnya apa? Tante Gita menukar kamu dengan Yuni, dengan alasan karena bayaran kamu sangat mahal di sini. Dan anehnya bapakmu diam saja. Oh, aku mengerti. Ibu merahasiakan ini dariku karena berpikir aku akan marah kepada Tante Gita dan memberontak minta keluar dari sini. Ibu tenang saja. Aku merasa sikap ibu benar. Aku tidak mau berurusan dengan bapakku, dan aku yakin di sana pasti lebih parah dari di sini, ujar Tari. Iya, mungkin juga. Maaf ya Tari, ibu sempat berpikir kamu akan marah-marah ke Tante Gita. Maaf, selama ini ibu jauh darimu, ujarnya sembari memeluk Tari. Sore harinya, Tari membicarakan hal itu kepada Wati tentang rahasia yang disimpan Ibu Susi. Oh, jadi kamu ditukar dengan Yuni. Tapi kasihan juga si Yuni. Jadi apa dia di sana? Ujar Wati. Iya, aku jadi tidak tega dengannya. Padahal seharusnya aku yang ada di sana. Tapi karena kelicikan Tante Gita, aku ditukar. Terus apa yang aku lakukan? Tanya Tari ke Wati. Tidak perlu melakukan apapun. Jika kamu menuntut ke Tante Gita, Ibu Susi akan dipecat. Jadi lupakan saja, saut Wati. Di ibu kota, tepatnya di kediaman Opa Alex. Keluarga sedang menikmati makan malam. Hanya Nathan yang tidak hadir di tempat itu. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada harus beramah tamah dengan keluarga baru maminya. Kapan papi menyerahkan posisi CEO? Tanya Naomi. Mendengar pertanyaan anaknya membuat Opa Alex mentakkan sendok yang dipegangnya. Siapa yang terus mendesakmu? Tanya Opa Alex sembari melirik Januar. Tidak ada, Pi. Aku hanya khawatir posisi itu belum ada yang mengisi. Sahutnya bohong. Kenapa kamu mengkhawatirkan posisi itu? Biarkan itu kosong sampai ada yang pantas untuk menduduki posisi itu, ujar Opa tegas. Tidak bisa seperti itu. Perusahaan kita memiliki pemimpin, timpal Niko. Tibalah Nathan di ruangan itu yang membuat semua orang menoleh ke arahnya. Sedang membahas apa ini? Tanyanya sembari melirik ke opanya. Melihat ada Nathan membuat Niko langsung mendengus kesal. Begitupun saudara tirinya kesal jika ada Nathan di situ. Papi tidak boleh memberikan posisi itu ke Nathan, ujar Naomi. Apa Mami cemburu? Atau suami Mami memaksa untuk mendapatkan posisi itu? Sindir Nathan. Nathan, jaga bicaramu, bentak Naomi. Aku bisa menjaga bicaraku jika Mami tidak menikah dengannya, sahut Nathan sembari menunjuk ke arah bapak tirinya. Dia suami Mami, dan kamu tidak berhak berkata kasar kepada papimu. Dia bukan papiku, papiku hanya Leo, bukan dia, tunjuk Nathan dan berlalu. Hampir setiap hari terjadi perdebatan di rumah itu. Semua terus mendesak Opa Alex menyerahkan kepemilikan harta kekayaannya. Dan semenjak maminya menikah lagi, Nathan tidak pernah betah di rumah besar itu. Bahkan makan di rumah itu tidak dilakukannya. Dia lebih memilih makan di restoran daripada harus bergabung dengan keluarga baru maminya. Nathan menjatuhkan tubuhnya di sofa sembari membuka jas dan dasi yang dikenakannya. Pintu kamarnya diketuk. Masuk, teriaknya. Opa Alex masuk ke dalam kamar cucu sulungnya. Aku akan keluar dari rumah ini, ujarnya sembari membuka kemeja yang dikenakannya. Kenapa kamu harus keluar? Ini rumah Opa, dan kalian cucu kandung Opa, ujar opanya sembari duduk di sofa. Aku malas. Hampir setiap hari di rumah ini terjadi pertengkaran. Iya, itu terjadi karena mamimu menikah dengan pria itu. Iya benar, tapi masih dengan almarhum papi Leo, rumah ini selalu saja ribut, dan itu karena Opa, sahutnya. Apa kamu bilang? Opa Alex marah. Opa tidak menyukai almarhum papi, dan Opa juga yang mendesak mami bercerai dengan papi. Kenapa Opa melakukan ini kepada mami dan papi? Mereka saling mencintai, tapi Opa memisahkan mereka. Iya, memang Opa sengaja memisahkan mamimu dengan almarhum papimu.
Karena papimu itu mafia, ujarnya tegas. Apa hanya karena mafia atau karena ada hal lain? Tanyanya penasaran. Apa maksudmu? Tanya Opa Alex balik. Opa dan Oma Lili seperti punya dendam tersendiri. Dan sampai sekarang aku tidak tahu apa yang menyebabkan kalian terus bersitegang. Atau jangan-jangan Oma Lili mantan Opa? Apa? Opa Alex kaget. Dia tidak menyangka cucunya bisa berkata demikian. Bersambung.